bisa lolos dari usia 70 tahun. Makanya siapapun di antara kita, lebih khusus kalau dikatakan oleh Ali Said bin Dajjam tadi, yang sudah berumur 60, mohon segera bersiap-siap. Siap-siapnya nih Pak. Berarti bukan kok yang masih muda konsante, boten. Tetapi siapapun yang hidup itu artinya bersedia untuk mati. Kalau tidak bersedia hidup, berarti kan tidak dilahirkan. Tidak mati. Jadi semuanya saja, kita yang lahir ke dunia ini adalah semua orang yang siap untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap yang bernafas itu pasti kematian itu akan datang. Nah, karenanya betapa pentingnya mengisi waktu. Kalau kita merujuk pada apa yang didakwahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk mendakwahkan betapa pentingnya waktu. Beliau ngaji surat Al-Asr. Al-Asr itu ngajinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai 8 bulan. Yang sangat terkenal biasanya kan surat Al-Ma'un yang 7 ayat itu. Tetapi surat Al-Asr yang hanya 3 ayat, Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajinya sampai 8 bulan. Sampai santrine waleh. Waleh niku bosan. Iya waleh lah. Ya pokoknya waleh lah. Bosan niku wong ngaji bendina bolak-balik kok surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu diulang-ulang terus-menerus sampai 8 bulan. Kalau Al-Ma'un itu hanya 3 bulan. Tetapi secara khusus karena betapa pentingnya waktu itu, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ngaji Al-Asr sampai 8 bulan. Lan jenengan ngaji Al-Asr pun pinten bulan? Kambian. Tahunan. Wis apal. Wis dilakoni, wis. Piye lek nglakoni? Ben salat diwaca. Ala kuwi. Tetapi bukan itu yang dimaksudnya. Karena di sini mengatakan betapa pentingnya waktu, maka waktu itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita waktu yang terus berputar, waktu itu kan tidak pernah aras-arasen. Musim udan berjalan ya tetap. Musim kemarau berjalannya waktu itu juga tetap. Panjenengan lagi seneng, waktunya ya tetap munyere jam niku ndak pernah cepet. Jenengan aras-arasen itu ya tetap semuanya. Waktu senantiasa berjalan dari menit, detik, jam sampai tahun. Waktu itu berputar secara stabil. Neng terkadang kita semuanya kalau lagi senang kok cepet men waktune. Neng lek ora cocok, suwine kok era ngaji iftitah padahal pirang menit iki. Nah, berkaitan dengan waktu tersebut, cobi jenengan hitung secara matematis sekarang. Kalau rata-rata itu umurnya adalah 60 sampai 70 tahun, Nabi kan 63. Karena di dalam hadisnya yang melewati 70 tahun itu hanya sedikit. Dari matematika kehidupan yang kita hitung saja misalnya supaya enak 60 tahun. Kita itu kalau 60 tahun misalnya kita ambil untuk tidur, untuk makan, untuk minum, ngapa malih? Ngerokok. Bagi yang ngerokok. Terus sholat.
Misalnya kula lan panjenengan sedaya meniku tidur yang baik menurut dokter niku kan pinten jam? 8 jam. 8 jam niku dalam sehari tidur yang sehat yang baik menurut dokter 8 jam. Kalau 8 jam itu dikalikan setahun 365 hari, maka akan ketemu setahun kula lan panjenengan sedaya menika sare lamanya 2920 jam. 2920 jam dikalikan kan 60. Lek bayi niku mungkin kan sare terus balita di bawah 5 tahun luwih dari 8 jam. Niku akan ketemu 175.200 jam sarene. Lek dikonversi menjadi hari, sarene panjenengan menika ada 7.300 hari. Lek dikonversi menjadi tahun, sarene panjenengan menika sami dengan 20 tahun. Berarti 20 tahun ini nggih turu. Padahal umure 60 tahun. Wes kalong 20 tahun nggih turu. Turune 20 tahun. Karek 40 tahun kok nggih liya-liyane. Terus dihitung dahare panjenengan lek sedinten pinten? 5 menit. Wis dianggepe rong on. Ngirit nggih, larang beras. Selain ngoten kula niki ukuran kula niku kedhik mame. Tapi tangguke sing kathah. Ya kita hitung 2 on. 2 on kali 365 hari setahun. Niku lek dikonversi jadi kilo menjadi kintal selama 60 tahun menika panjenengan dahare 4.380 kilo sami dengan 43,8 kuintal. Padahal didelok semonten niku lho teman. Isine kok kintalan. Mamrong on mawon. Merong on ya, Pak. Nah, turune 20 tahun mangane 43,8 kintal. Terus ngunjuke saniki. Menurut dokter ngunjuk sing sehat niku sehari itu jangan sampai kurang dari 2 liter. Niku Pak dokter sing dawuh sanes kula. Nah, kula nyoba ngitung. Lek sehari 2 liter kali setahun 365 hari kali 60 tahun. Niku ketemu 43.800 liter. Lek dikonversi tangki sing 5.000-an niku 5.000-an liter niku ketemu 8,76 tangki. Padahal lek didelok kan semonten niku namungan. Lembung. Jadi luar biasa ternyata manusia itu. Termasuk lek sing seneng rokok, lempeng sing rokok. Ngerokok nih kula ukur niku rokok niku kan 5 cm. 5 cm. Rata-rata sing seneng rokok biasanya sehari niku kan 10. Kula hitung. Tangi turu sadurunge sarapan, bar sarapan engko rada awan titik, sadurunge makan siang, setelah makan siang, setelah itu karo istirahat, sebelum makan malam, setelah makan malam karo makan turu 10. Rong bungkus. Jadi 50 cm kan 10 batang niku. 5 kali 10 50 cm dikalikan 365 hari dalam setahun, dikalikan rokok niku umur mungkin 20 tahun lah wayah kuliah kali 40 tahun ngerokok ini ku ketemu 18.250 cm. Lek dikonversi menjadi meter niku 7.300 meter. 7 kilo. Sami dengan 7,3 kilo rokoknya. Jadi turune 20 tahun
Ngerokoke 7,3 kilo, ngombene wolung 8,76 tangki dan dahare 3,8 kuintal. Ton wakita. Nah, saiki terus salate pinten? Salate pinten? Jadi iki menentukan pantes mboten kula lan panjenengan sedaya mengharap surga. Pantes. Salate kula hitung ya karena ini warga Muhammadiyah. Saya hitung salate ya orang Muhammadiyah kan khusuk-khusuk biasanya. Ya. Salatnya per salat itu 15 menit. Karena orang Muhammadiyah. Dikire itu. Kali 5 waktu berarti 75 menit. Nah, dihitung 75 menit salate dikalikan 365 hari dalam setahun dikalikan wajib sholat niku kan umur 7 tahun harus dipukul. Saya ketelu. 10 tahun. Ya, kita anggap 7 tahun lah. Itu 50 kali 53 tahun sholat kula panjenengan sedaya. Lek dihitung, maka dalam 43 tahun niku lek dikonversi menjadi berapa tahun? Kita sholat itu tidak ada 3 tahun. Hanya 2,7. Jadi sangat jauh sekali diperbandingkan dengan waktu tidur kita. Apalagi waktu makan, minum kita, waktu merokok kita. Sangat sedikit sekali. Maka kalau kita mengharap surga, maka engkau dhisik. Terlalu percaya diri kalau kita perbandingkan hidup kita dengan aktivitas yang non ibadah. Itu ternyata jumplangnya adoh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, suasana seperti ini, dalam pengajian seperti ini, maka oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa diingatkan betapa pentingnya waktu. Dengan surat Al-Asr tadi dikaji sampai 8 bulan itu ternyata maknanya sungguh luar biasa. Kita itu banyak menyia-nyiakan waktu di luar untuk kepentingan ibadah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ternyata untuk merokok. Itu. Kan gitu. Ternyata untuk makan. Ternyata untuk tidur. Kalau kita makan kan bapak-bapak, ibu-ibu kalau badai mengakhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Wicaksono, Ketua BDM Trenggalek, para Ustadz termasuk Pak Ustadz Suripto, gitu. Yang tadi kasih wejangan juga, nakniknya bagus. Nakniknya suwe. Ada kue ala saya itu nanti gimana ini? Ibu-ibu pimpinan Aisyah, para sedaya ingkang kula hormati, wonten Ibu Selanuddin, Haji Selanuddin, ada Ibu Wicaksono, Ibu Bu Samsuri. Niku Pak Samsuri itu waktu saya kecil dulu itu manggil saya Mas karena ya saya kan Mas karena ibunya Pak itu adik dari bapak saya. Assalamualaikum. Saya sendiri sebenarnya kita masuk darah Jatisari iki. Ada Pak Haji Muhaji sekitar sini tinggal, tapi di mana ya sekarang ya Haji Muhaji. Dari Jatisari kok Pak Husnan, ada Pak Yon dan seterusnya itu Mbah Iyang, terus Mbah Bude, Pak Bule, kata wonten mriki Jatisari, Kelutan, Ngasinan, Paraan niku. Ibu saya itu asalnya dimiliki Jatisari.
bapak saya Tulungagung, tapi masih juga berhubungan darah lah gitu. Jadi saya itu waktu kecil itu sebenarnya saya itu anak hasil hubungan gelap, Bu. Okay. Karena waktu lahir kayak belum ada listrik. Jadi Tulungagung itu belum ada listrik. Jadi kalau yang sekarang itu terang semua gitu. Tapi salah tafsir gelap. Dakwahnya ayah kula Kiai Haji Bastomi itu nggih kriki pokoknya. Terus sangat kinurmatan ini kula pinaringan wekdal untuk sowan Ibu Bastoyo. Kok ketok ibu kabeh iki? Bapaknya separuh. Loh, kalau yang ini bisa satu dapat dua loh ini. Kok malah nyambut iya ini. Nggih. Terus saya itu termasuk senang mendengarkan tausiah Pak Ustaz Suripto tadi. Saya disuruh kasih tausiah wow niku. Tausiah itu di Al-Quran cuma disebut sekali. Nah, itu putih itu surat Yasin ayat 50. Fala yastati'una tausiatan ya kan. Itu sekali tok. Napa artinya tausiah niku? Tausiah itu artinya pesan singkat. Nek bahasa HP itu cuma SMS. Iya. Lah terus saya ngomong apa lah tuh? Cuma SMS gitu. Gitu, tausiah. Fala yastati'una tausiatan wala ila alim yarji'un. Mas Suripto tuh nakninya apa aja bagus. Terus saya tuh ya sudah nerusin aja. Nah, kalau nerusin nanti itu mana yang bagus itu? Kalau menurut Syekh, kalau kita mengaji namanya kitab ini Alfiyah. Kalau bahasa pesantren Alfiyah itu kitab Nahwu Shorof, ya, Alfiyah. Itu serba baik isinya niku soal wejangan-wejangan toto bahasa Arab niku. Watak kafiridon bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata bin muqti wa huwa bisabatin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Siapa yang bisa? Enggak ada pasti. Muhammadiyah itu ngaji aja kadang-kadang agak pekok gitu. Oh, pernah kau mau kitab repot, gitu, angel. Lo kita tuh dulu nggak ngafal dulu itu. Ya. Kemudian wallahu yakfi bihibatil wafirah liwalahu fi darajatil akhir. Nanti ngosong-ngosong itu kalamun alah dunufidul kastakim dan seterusnya. Napa maksudnya itu? Ada kitab Alfiyah niku rono kalih Alfiyah. Satu Alfiyahnya Ibnu Mu'ti, bukan Abdul Mu'ti Sekjen PP Muhammadiyah atau Menteri Pendidikan. Ibnu Mu'ti. Jadi watak tadi dan fa'iqatan Alfiyah tapi Mu'ti. Nah, Ibnu Mu'ti ini ada punya Alfiyah nulis ahli bahasa Arab. Terus ya sekali ngaji kayak NU dikit lah gitu deh. Tapi gara-gara saya disebut kiai, disebut kiai di mana akhirnya saya itu kebauan NU gitu. Cekor. Apa muktamar itu ya cuma calon ketua, calon Mbak. Tahun 2000 di Jakarta pilih Pak Sawi. Saya calon juga di Malang Pak Din pilih, calon juga saya itu. Terus di mana lagi? Itu Makassar, calon lagi di Solo main calon. Di Solo hampir jadi saya. Termasuk di Tanwir Muktamar itu saya sudah 12 besar. Tapi akhirnya nggak jadi juga karena Jawa Timur ngoper manuver supaya Sulawesi Selatan mendukung Jawa Timur dan Jawa Timur ngasih Sulawesi Selatan. Jadi Pak Saad Ibrahim Kiai, ya seneng kita Kiai, Pak ini Kiai. Nah si yang jadi Sulawesi Selatan itu Profesor Hakib. Itu anggota saya waktu saya ketua umum Pemuda Muhammadiyah. Oke, kita ulangi ini. Jadi, nah itu karena di Muhammadiyah kadang-kadang ada
nopo niki malam solidaritas, misalnya solidaritas Palestina ini tuh dia digelar di halaman Menteng itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tiba-tiba Pak Denny bilang, Mas Daruko ini tolong diterjemahkan. Nah itu kan karena ya kita terjemahkan, dia untung-untung bisa, enggak bisa kan kacau. Kita bilang jangan jatuhin orang di depan orang banyak begitu. Jadi ketika sudah ditulis alfiyahnya Ibnu Muti oleh Ibnu Muti ini, kemudian belakangan ada yang baca, namanya kiainya itu Kiai Imam Malik, Senes Malik bin Anas, Senes Malik, Ibnu Malik, itu nulis. Rencana nulisnya begini, ini kayaknya saya bisa nulis juga alfiyah yang lebih bagus. Akhirnya baca, tulislah alfiyah juga namanya. Tapi setelah dipikir-pikir, ini kayaknya ini saya lebih bagus sebenarnya. Tapi karena saya itu setelah Ibnu Mu'ti, biasanya yang kedua, jadinya yang bagus pun nggak jadi bagus. Gara-gara Ibnu Mu'ti. Nah, Pak Suripto itu Ibnu Mu'tinya lah, saya Imam Maliknya itu. Jadi bagus kayak apa, tetap saja bagus nakninya Waripton nanti itu. Kenapa? Ya saya cuma ngikuti. Itibak itu di belakang. Itibak masih bagus. Kadang-kadang mukolit. Ngetes nomor ternyata ini. Mukolit itu apa? Mukolit itu amalannya taklid niku. Orangnya namanya mukolit. Nah Muhammadiyah itu taklid itu tidak oleh. Makanya harus ada namanya, kalaulah ikut itu manhaji ini itu sih harus ngerti caranya ini Bu, metodenya. Nah gitu. Kalau asal taklid aja, taklid ini namanya bahasa Indonesia itu tradisi. Itu seperti begini ini, tradisi pengajian yang di tempat mewah, meh kecemplung sawah. Ya bagus, nanti meh kecemplung sawah, yang pinggir sawah gitu. Dan apesnya itu saya itu apes maupun kalau pengajian itu mesti entah di Tegal, entah di Brebes atau mesti bangun Muhammadiyah, sehingga mesti kasih amplop itu tinggal lagi amplopnya itu nggak jadi. Ya, ini kalau bangun lagi ya pasti di amplop ya enggak Muhammadiyah masuknya begitu. Kalau NU itu wah besyarah itu gembira terus. Muhammadiyah itu mana gembiranya? Amal ya segitu, itu pun dikasih dikembalikan ya. Sedih ya. Nah, sudahlah, nanti tidak usah diamplopi. Amplopnya gini tuku pasir nopo-nopo. Oke, sentik wis ben. Ora rugi. Oke, kita laksanakan. Jadi Ibnu Mu'ti niku sami kalian apa namanya Ibnu Malik niku nulis alfiyah sing sampai sekarang itu bisa mengkaji ilmunya Al-Quran, bahasa Al-Quran itu. Jadi orang bahasa Arab di MBS nih, MBS begitu saja. Ini kok ini gini, MBS nih Muhammadiyah Boarding School itu diantaranya walaupun nggak alfiyah nih kaji, pasti kalau bahasa Arab itu nyenggolnya dari alfiyah. Cuma kita ini sudah nyedot ringkesan ngaji betul itu, wah lama ini. Tapi lumayan itu. Terus di Muhammadiyah niku juga yang asli pakai kitab niku ngaji niku ya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih. Saya itu lulusan terbaik sekolah tarjih tahun 86 Mbak di Jogja ini kok, seluruh Indonesia saya lulusan terbaik. Muhammadiyah yang asli itu ya baca kitab kuning. Kok sekarang itu enggak, berarti kan diubah Muhammadiyah itu. Diubah karena apa? Perubahan itu ketika orang-orang Muhammadiyah itu pada munggah derajat jadi pegawai.
pegawai itu angsalan waktu Pak Harto ya, angsal kampanye apa buatan pemilu betul kan? Karena Muhammadiyah udah jadi kanwil waktu zaman itu, kemudian jadi menteri, jadi ini, akhirnya putusannya itu Muhammadiyah tidak berpolitik ya. Apa urusannya ini? Karena disandra oleh pegawai negeri itu. Karena pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu umumnya pegawai negeri. Nih, tuh kok Pak Wicaksono pegawai negeri nomatan. Aku mawon, maka pegawai negeri ya, buatan hansal. Karena pegawai negeri itu akhirnya disamakan ya karena Muhammadiyah itu gara-garanya pimpinan Muhammadiyah para pegawai negeri itu. Aslinya gitu adalah berpolitik tapi non partisan. Atau sebutan berpolitik tapi tidak numpang partai, apalagi menjadi partai. Tapi ya berpolitik, bukan tidak berpolitik. Tapi baca tulisannya para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu macam-macam nih. Pak Din Samsudin beda malih kali Pak Haidar. Pak Haidar beda malih kali Pak ini. Tapi kalau ngaji tarjih di antara mufassir Muhammadiyah niku Pak Kiai Jindar Tamimi. Kiai ini Pak termasuk dia mengkaji tafsir mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jelas-jelas niku Muhammadiyah itu berpolitik tapi non partisan. Karena apa? Muhammadiyah ingin menjadi Al-Quran, ingin mewujudkan masyarakat yang Islami sebaik-baiknya, toh? Ya. Ya niku kalau enggak jadi enggak menguasai politik, jadi apa? Sehingga sampai politik kan enten kok presiden, enten kok Senayan, gitu. Enten daerah-daerah itu DPRD, bupati, ada perda itu. Ya kalau nggak satu situ ya nggak bisa. Nah, ya. Maka itu sekolah Muhammadiyah yang asli niku yang benar-benar nyerap pikirannya ke Haji Ahmad Dahlan niku Gontor, pesantren Gontor niku. Yang asli. Belakangan Muhammadiyah yang bikin ada apa namanya itu STM, bikin STM. Ada yang bikin teknik ini loh setelah STM itu SMA bikin SMK, ujung-ujungnya golek duit tapi nggak ngaku golek duit, tidak pernah Muhammadiyah cari duit, tapi harus ada SHU gitu. Tidak boleh cari uang, tapi harus ada sisa usaha. Saya pernah direktur rumah sakit Pak, walaupun saya itu dari PT IKI waktu itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran, sekarang jadi Universitas PT IKI. Saya berdirektur Rumah Sakit Islam Jakarta. Pokoknya tidak ada maksud mencari uang, tapi harus SHU. SHU itu sisa hasil usaha, harus nggak boleh rugi. Terus boleh, oh belum nggak boleh duitnya gitu. Gitu? Ya enggak, memang enggak, tapi memang tidak boleh rugi saja. Karena waktu saya 97 itu udah di direksi, niku kira-kira 2 miliar setiap tahun Muhammadiyah itu harus membiayai orang-orang yang masuk rumah sakit setelah dicek alamatnya nggak jelas, ibu hamil melahirkan, cari orangnya, ya ada bapaknya entah pergi kemana, ada yang ngambilin lagi mana, terus rumahnya nggak jelas, KTP-nya ada. Bukan kemudian orang ditahan nggak boleh keluar, ya keluar udah ya dokter tapi harus dibayar, yang bayar ya rumah sakit itu sekitar 2 miliar setiap tahun. Mana ada rumah sakit begitu? Muhammadiyah begitu. Ini. Jadi professionalism never comes cheap. Jadi profesionalisme itu tidak pernah datang harga murah. Termasuk harus membiayai dokter yang profesional harus kita bayar. Yang bayar rumah sakit, yang bayarnya Muhammadiyah juga. Jadi Muhammadiyah itulah perjuangannya memang, bayangkan saja, Nabi memang nggak pernah dikasih amplop, nggak pernah. Sahabat-sahabat mengorbankan semua. Mosok kita nunggu amplop, malu itu rasanya gitu. Itu sikap malu itu, ya kalau nggak disikapi memalukan akhirnya. Jadi Pak Wicaksono dan seluruh pimpinan daerah, Ibu-Ibu Aisyah, semua
yang ada di Muhammadiyah bergembiralah, dipercaya untuk ngurus Muhammadiyah itu terhormat. Ada beberapa pejabat di daerah, menurut Pak bidang keuangan daerah, badan keuangan daerah. Walah, itu nggone ngeterne proposal nih. Tapi ya saiki harus hati-hati, kasihan juga proposal itu maju ada di nomor nanti para proposal itu. Tidak peduli kiai yang minta, tidak boleh kena nih gitu. Salah-salah prosedur. Ya, tapi ya coba rendah nih. Saya Ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin meneruskan saja dari Pak Ripto tadi itu. Jadi wal asr, ini kajian Muhammadiyah yang penting biasanya wal asr itu. Wal asr, ini Allah bersumpah. Allah itu bersumpah kadang-kadang dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian Allah itu kadang-kadang bersumpah dengan ciptaannya. Ada wal fajr, demi waktu fajr, ada wassama, ada wan najm, bintang. Nah, di antara itu wal asr, demi waktu. Di kajian-kajian Muhammadiyah kan demi waktu asar. Ada juga masakannya demi waktu asar. Sebenarnya kata al-asr niku artinya memang waktu, tapi harus ada tambahan waktu yang berkemajuan. Oke, waktu yang berkemajuan. Muhammadiyah berkemajuan. Waktu yang berkemajuan. Rasulullah tadi dawuh, waktu terus bergerak terus berdetik terus. Nah, al-asr itu kalau menurut nahwu atau bahasa Arab niku bisa ditasrif. Bisa itu ubahan kata itu termasuk asriyah, itu artinya modern. Al-lughah al-arabiyyah al-asriyah itu bahasa Arab modern. Itu bahasa Arab modern. Kemudian dari al-asriyah itu ada mu'asirah, artinya juga modern. Karena modern itu satu perkembangan yang terus maju atau berkemajuan, maka mengartikan supaya lebih enak, supaya lebih paham, itu wal asri adalah demi waktu yang berkemajuan, supaya kita nggak ketinggal oleh waktu itu. Itu. Oke, ini untuk mikir sedikit nih, melo-melo Pak Ridho itu jadi repot kita ini. Ya. Jadi berkemajuan. Kenapa berkemajuan? Kalau dilanjutkan itu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya sopo yang diarani manusia itu sungguh-sungguh yang dalamnya kerugian, tekor terus. Kecuali siapa niku wong kang beriman lan amal soleh. Dan saling atau biasakan dengan menasehati hal-hal yang benar atau kebenaran juga dengan cara yang sabar. Jadi sabar itu ikut dengan cara kita memberikan pengertian benar, itu harus ada kesabaran. Barangnya benar tapi cara menyampaikan tidak sabar, tidak jadi ini. Harus sabar itu. Okay. Bapak dengan istrinya juga begitu seto, gitu tuh. Ibunya seto, ini nak nih. Ya, gitu. Akhirnya tidak jadi juga. Itu tidak situ. Itu kebenarannya tertangkap dulu. Oke, situ. Nah, wal asr niku dianggap pepenget kali ini manusia kita niku agar tidak menjadi minal kusara, tidak termasuk orang-orang yang tekor dulu. Jadi al-asr tadi nakninya sudah hitung ya, rokok berapa kali rugi terus, ngombe ini pirang dream gitu. Ya. Kok umurnya sekitar tahun kok gitu gue 20 tahun
nanti itu nonton yang enggak ada mobil kecelakaan di jalan, di luar nonton lagi entek jam. Gitu. Kalau di Amerika ini ditulis saya tuh, di Amerika itu majalah Time. Majalah Time itu termasuk majalah yang nggak pernah salah dalam menulis itu tulisannya ya. Tough, ini tulisannya disebut tough. T-O-U-G-H, tough. Ya, itu. Ada yang salah, iya memang itu bahasa setan karena T-O-U-G-H kalau dibaca tough itu di mana nemunya ya? Tough, gitu, sulit, gitu. Nah, jadi majalah termasuk yang secara internasional diakui Time ditulis dalam penelitian itu bahwa rata-rata orang Amerika itu menghabiskan waktu niku mencari barang-barang yang salah nggon. Dasi di mana, irus di mana, di mana, gitu, mangkok di mana dan seterusnya niku ulek-ulek kok ilang sapa sing sing ngiset ini sapa semua dituduh. Niku rata-rata itu. Nah, itu kalau nggak salah itu 5% dari hidupnya, saya nggak bisa naknik ya Pak Rektor lagi. 5% dari hidupnya itu untuk cari barang salah tadi itu. 5%. Ah, mulai naknik mati itu. 5% itu kalau dari 60 pinter Pak. Gitu. Begitu mengalihkan persen caranya gimana bingung nih. Kalau 1/5 itu jelas. Ya, 1/5 60 itu berarti rolas. Hah? 12. Ya, kalau 1/5. Tapi rata-rata 5% dari kehidupannya untuk pakai cari barang taruh. Oh, coba nanti saya coba sih minta kocor ini. Kita nih, ngoten nih. Jepang itu sekitar itu. Nah Indonesia niku nggih ditambah lagi nonton mobil tabrakan. Jam besok krungune opo ke. Nek kono gondelane wong jam. Tak udah begitu. Gitu. Wah, masa orang baik itu mau dipanggil oleh KPK entek nah. Ini rasa-rasanya, gitu betul. Oke, Bu, niku, aduh. Jadi semakin di negara berkembang yang kesibukannya niku tambah kurang, itu habis waktunya percuma itu semakin tinggi. Wah, belum ditambah rokok. Mana di Jepang ada orang rokok? Ada Pak. Susah menemukan orang rokok. Kalau kita itu, ya kok kober-kobernya ngerokok, kok sempat gitu. Ngopi. Lah ibunya pagi-pagi gawa ayam. Yang apa? Anak ayam di pasar dibeli ini. Ayammu semana tak tol. Lo itu petingan ya. Blorok itu tadi bangkok didol. Kayu piro ya beritahu gitu entek. Padahal kemarin baru dimandikin habis waktu itu. Dan itu semakin ya, ibunya cari susah itu bapaknya ngerokok atau minta kopi nanti nih. Makanya kalau Indonesia itu kalau bapaknya itu meninggal biasanya ibunya itu yang tambah seger. Iya, kenapa? Sudah ada lagi yang ngerepotin. Tapi kalau bapak itu tinggal ibu tambah ngenes. Jadi sampai ada pepatah pebosone wong-wong iku. Wong wedok iki lho beninggo lemek, lek awan go teklek. Nggih, lemek. Lah nggih, makanya begitu bapak meninggal seker-seker wedok itu. Lanang itu, waduh, tambah ngenes dia bikin kopi ya, ya lah, niku salah satunya. Oke, jadi waktu niku cara ngijirnya terus pun ini.
kok disebut berkemajuan? Sebenarnya waktu itu ada dua macam. Waktunya jagat raya Allah menciptakan alam semesta, dan waktu kita perorangan ini masing-masing itu. Gimana cara memahami ya? Kira-kira ini tidak sama, tapi kira-kira cara supaya mudah memahaminya gini. Televisi saluran apa umpamanya? Apa Indosiar, apa Antv, saya katakanlah apa ya Antv. Ini sudah lama kan ya, nggak sempat nonton TV. Nonton TV itu salah satu dipindah lagi channel apa drama apa. Oke. Siaran TV niku si channel apa niku katakanlah 24 jam malam siang. Nah, 24 jam siaran niku ditegesi mawon niku waktunya alam semesta. Nah, sing disebutkan jam sekian drama India, jam sekian niku drama Korea drakor, jam sekian niku. Nah, niku waktune perorangan kita itu. Nah, kita itu cuma menggunakan waktu yang dipakai dalam alam semesta yang diberi Allah pada kita itu dari jutaan tahun, entah berapa kapan itu habisnya. Kita cuma kira-kira tadi itu suita atau 70 atau 80 dan seterusnya. Itu kita itu masuk dalam channel siaran itulah. Waktu kita pendek sekali, setelah itu tutup, ganti lagi siaran yang lain, tuh orang lain, berarti kira-kira itu. Singkat. Paham nggih? Nggih. Niku harus kita manfaatkan yang sak bener-bener ya. Jadi kalau tidak, ya itu pastilah yang nggak biasa nakne tadi. Jadi dikasih bekal oleh Pak Tito tadi itu, nakne itu kita dari sekarang. Kemarin tahun 2024, sekarang 2025. Apa yang didelok? Ada sampai malam suntuk, sampai lewat 12 bisa udah turu. Ini malah nungguin TV. Terus nopo niku macam-macam cara orang menyambut tahun baru nih. Apa judul nopo nih tahun baru itu? Benten apa boten kali tahun atau hari-hari biasa? Ya nggak ada. Kok tahun baru jeblok uang? Dua enggak juga. Ditungguin deh. Itu boten enten bedanya. Tapi manusia itu bisa aja membuat dirinya itu senang karena sesuatu diadakan begitu. Rasulullah menyebutkan mangkana yaumuhu misla amsihi wa huwa malghub. Siapa yang hari ini podo karo wingine wis itu rugi. Wa mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ininya itu lebih bagus dari kemarin, berarti dia akan untung. Disebut untung oleh Rasulullah itu untung. Untung dua pengertian. Untung itu dua pengertian. Untung dalam pengertian faiz, memang menang perjuangan dalam waktu itu. Tapi untung itu sing tidak disengaja. Umumnya orang tidak disengaja itu untung itu. Ya dah dirahmati dia. Jadi ada faiz itu menang dalam perjuangannya. Ada yang disebut untung saja, ya, untung. Oh, ketiban itu untung nggak? Ketiban ya ini hancur. Untung nggak kena saya, masih untung. Nah itu untung lah. Ya, itu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi wa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini itu lebih buruk malah dari kemarinnya, bahwa dia dilaknat. Oh, coba maksud dilaknat disebut jangankan Allah yang melaknat, kita orangnya sendiri melaknat, yang bersangkutan sendiri melaknat. Misalnya dagang, ini sih paling hitungan tiap hari itu para pedagang, dan kita itu juga hidupnya harus seperti itu, semangatnya harus semangat untung. Karena kita melakukan jual beli dengan Allah. Inna washtara minal mu'mina anfusahum amma bi'anna lahumul jannah. Allah membeli kamu.
dari jiwamu, semangat hartamu dan sebagainya. Dengan tukar jannah itu, jangan akan tukar dengan harga surga seperti itu. Nah, para pedagang itu. Tapi kalau hari itu rugi, udah berjuang sih, benar tapi rugi, bahwa mal'unun, dia itu terlaknat. Yang melaknat bukan lagi Allah, dia sendiri melaknat. Damput. Gitu. Ada yang melaknat dirinya sendiri, damput rugi. Duk saya beli apa jadi damput itu. Itu bahkan itu. Dirinya saja melaknat, apalagi Allah. Dirinya saja melaknat. Seperti ini kok Allah melaknat itu begitu. Jadi dirinya sendiri nggak rela. Nah, terus yang robihun yang disebut Nabi untung tadi itu seperti apa? Kita tambahkan dengan makna faisun, beruntung, berjuang, menang. Niku ngitungnya kira-kira begini. Misalnya seseorang bekerja di satu perusahaan. Nopo nggih? Ya katakanlah bungkusi tempe, perusahaan tempe katakanlah begitu, bungkusi tempe. Masa kerjanya jam 8 tekan jam 5 sore. Wes. Kamu harus dapat kira-kira sehari itu 500 atau itu 500 buntelan bungkusin tempe, 500 buntelan. Waktunya pinten wae jam 8 tekan jam 5. Niku jenenge waktu kita urip. Oke. Allah memberi kita masa hidup sekian terus sekian. Beban kerjanya 500 bungkus harus kelar selama waktu hidup itu tadi, yaitu jam 5 sampai jam 8. Jadi berarti jam berjalan masa kerja tadi dibagi dibagi 500. Oke, 1 dikalikan apa niku? Dikalikan kinerja kita. Kinerja niku napa nggih? Kinerja niku ya tumandange niku. Tumandange kalian itu. Dikalikan kinerja. Jadi waktu dibagi 500 tadi umpamane ya toh, beban dikalikan kinerja tumandangnya itu. Pas kerja begitu sebelah ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Enggak, tadi itu ada si Anu di sana ngomong apa ini. Habis waktu itu rasa-rasan begitu. Habis terus, wih di sana tadi tidak hampir ini padu lah. Terus ini ibu Juni di anu uang. Oh iya. Tambah repot lagi. Sama-samanya tambah. Entek waktu ini 2 jam ngono entek. 2 jam. Jadi kinerjanya niku mundur apa maju? Maka dikalikan kinerja oleh piro? Begitu sudah mau habis waktu jam 5, loh kok saya 100. 200 piye? Niku didenda kalau majikannya misalnya seperti itu, cara ngitungnya namanya robih ini. Kelek Pak pas ya teman udah untung ya. Pas. Jadi teori khusran atau khusr di dalam Al-Asr itu diantaranya niku. Gimana ke nak nih piyambak lah. Nopo niku si kesanggupan beban hidup dan sebagainya niku. Iya toh. Isi nyambut gawe tapi digodai bapaknya terus. Ora sida iki ya. Nah, itu termasuk kinerja yang kemudian terhalang-halangi. Piyambak jeneng piyambak anake nak nih piyambak apa beban saya tiap hari itu, berapa waktu yang saya pakai, kemudian ini. Kalau biasa itu insya Allah termasuk orang yang untung, insya Allah. Itu cara teori, namanya teori menang dalam waktu. Yang kedua, waktu niku berkemajuan. Jadi yang paling setia terhadap kita ini cuma waktu kita itu, yang paling setia. Yang tidak setia itu kita terhadap waktu, tapi waktu itu setia. Misalnya
ketika kita sudah kerja lelah, kemudian kita tidur karena alasan kelelahan itu untuk menyimpan tenaga dan karena itu ingin menaikkan yang selanjutnya apa, kita tertidur, maka waktu itu berhenti dia, berhenti, saking setia. Berhentinya di mana? Karena dikatakan rufi al-qalamu an salasin. Malaikat itu ngangkat pena, tidak nuliskan terhadap orang satu yang tertidur, yang tidur. Tidur bukan gaya ini turu, ini beda malih. Ini gaya ini turu, beda malih. Ini tidur karena kecapean, kelelahan untuk mengerjakan satu perbuatan. Maka ketika itu malaikat mengangkat pena, rufi al-qalam. Ya, an-naimu hatta yastaiqadha. Orang yang sedang tidur karena alasan mau niku sampai dia bangun. Jadi waktu itu mandek, Pak. Pulpen mandek. Begitu nanti bangun, turun lagi pulpennya malaikat. Kalau tidur, rufi'a, diangkat. Yang kedua, as-sabiyyu hatta yablugha. Anak kecil itu sampai dia balik. Itu walaupun perbuatan anak kecil itu kalau ditaker menurut perbuatan orang dewasa itu perbuatan kriminal ya. Tapi karena kecil nggak ngerti, ya akhirnya itu ya nggak berdosa, nggak dihitung dosa. Itu diangkat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga itu al-majnun hatta yafiqo. Jadi orang gila sampai dia itu waras. Nah itu diangkat benar. Maka itu menggilakan diri, bikin dirinya gila, itu tulisannya tebel malah. Edan, ini nyolong, edan, ini kalau edan tok, misalnya lancang itu tebal tulisan malaikat itu begitu. Gitu. Gini kemarin itu. Jadi gampang kan itu, hitung lah. Yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga lah, nah ini yang belum disebut itu satu, ada 3 perangan hidupnya manusia itu. Oke. Satu tadi sudah jelaskan, anak kecil sampai dewasa. Manusia itu dilahirkan, kalau melihat surah walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa 'ala rabbikum taqilun. Semua manusia itu dilahirkan, ini cita-cita, ini bukan Adam atau Nabi Isa ya. Kita Adam itu cita itu apa sudah tahu-tahu gede, itu diciptakan, bukan dilahirkan. Kalau Nabi Isa dilahirkan, tapi masih kecil juga, hanya punya keistimewaan. Nah kita umumnya, Allah ringkasnya ayat itu mengatakan, dilahirkan kamu keadaan tiflan, dalam keadaan bayi. Tapi tiflan ini di dalam penafsiran Al-Quran disebut awal asr lil hayat. Jadi ibidatil hayat itu adalah awal dari kehidupan. Tiflan itu berarti dia sebagai juga maf'ul, artinya dia dilahirkan sebagai itu, tapi juga tiflan itu juga akan menempuh masa tertentu namanya masa kecil. Tiflan, masa kecil. Jadi untuk penterjemahan dan pemaknaan yang progresif berkemajuan, di samping dia artinya kecil sebagai anak kecil, tapi diartikan juga sebagai masa hidup kecil. Maka itu ada namanya bustanul atfal. Tifla itu taman kanak-kanak, masa kecil. Masa kecil itu meskipun malaikat itu mengangkat penanya tidak menuliskan apapun terhadap itu, tetapi orang tuanya berkewajiban untuk mengajarinya menjadi baik. Berkewajiban itu. Semua orang tua, kekudangannya orang tua itu anak soleh atau anak itu toleh? Soleh.
Kalau toleh itu ya bangsane gentolet apa niku. Ada gentolet, ais nyolong dompet seperti itu. Nah, ini kok soleh atau solihah gitu. Ini mesti diajari. Nah, pembekalan waktu kecil ini seperti membangun rumah itu dhisik empyakin apa pondasine. Nggak ngerti kabeh, tukang namanya. Pondasi, kalau pondasi ini tidak kuat terhubung itu, pondasinya harus kuat. Nah, masa fondasi bangun rumah anak-anak niku, kehidupannya maksudnya, ya diajari ulang uruk ingkang saya niku. Nanti itu berapa lama? Sampai kira-kira 12 tahun bagi wanita atau 15 atau 17 tahun bagi laki-laki. Dari mana 12 tahun itu? Asy-Syafi'i menulis atau menguraikan itu karena Siti Aisyah itu baru disentuh Nabi itu pada usia sekitar itu. Wah, itu berarti sudah balik. Jadi perempuan lebih balik lebih dulu daripada laki-laki. Nggak usah terlalu tua dianggap dewasa perempuan itu. Gitu? 12 tahun. Kalau laki-laki agak lama dikit karena nanti itu akan bertanggung jawab dan keluarganya. Gitu. Kalau perempuan itu sudah lebih dulu. Jadi perempuan itu umur 12 tahun itu sudah malunya itu sudah lebih nampak dari laki-laki itu. Kalau laki-laki 15 tahun bikin kencing ular-ularan di jalan masih bisa. Kapan isu-isu bang subuh ke jalan gambar ular bisa uyu ibu bocah. Nih, bukan bocah wedok mesti bocah lanang, ya toh. Kalau bocah lanang itu melakukan dipudani biasa. Kalau wedok angel itu angel. Dan itu beda dari si perempuan itu lebih dulu dianggap dewasa. Ukurannya kedua karena Siti Aisyah itu karena bongsor badannya umur 12 tahun disentuh Nabi. Laki-laki 15 tahun atau ketika sudah hulm. Hulm itu mimpi. Wah, mimpi nunggang tebu. Mimpi nunggang tebu atau nunggang wedhus. Ini tuh umur 15 tahun. Kalau enggak paling-paling ini tuh 17 tahun harus pakai KTP, SIM-nya polisi ini. Baru dicatat oleh malaikat. Tumalita belugu asyuddakum. Ayat mengatakan kemudian saat kamu balita belugul itu usia itu disebut bulu. Nah ketika itu baru dituliskan oleh malaikat udah gitu. Bekalnya anak nanti itu sangat berpengaruh kepada jadikan arok atau jadi siapa itu berpengaruh pada usia kecil ini. Nah itu terus usianya masa bulughon itu adalah masa taklif, beban ada syariat harus dijalani dan seterusnya, puasa jalan hidupi keluarga dengan baik dan seterusnya sampai masanya itu kita belum suyukho itu dalam bahasa itu kata syekh itu dia orang tua. Nah suyukhon itu masa hidup tua, ayat itu menyebutkan suyukhon. Berarti orang tua itu tandanya apa ya? Kalau menurut kata-kata Nabi Zakaria itu dalam doanya, Rabbi ini wahalal azmu minni wasta'ar ra'su syaiban wa lam akun bidu'ai ka rabbi syakiya wa inni khiftu al-mawali wa kanat imra'ati aqira fabali min ladunka waliya. Ya Allah, saya sudah tua. Itu Nabi Zakaria itu. Saya itu belum punya keturunan, gimana ya? Mohonlah, saya ini sudah mulai memutih rambut. Wasta'ala ra'su saya, kepalanya udah mulai menyala, nah, maksudnya putih, berubah. Ya, suruh mongso tua, suruh berubah. Kemudian saya sudah mulai loyo. Loyo ya. Mulai ngeloyo, nggak semangat dulu masih tiap hari kencang ya. Nah, sekarang sudah rasa-rasan kalau nggak diapain gitu, misalnya begitu. Gitu. Mataku mulai redup melihat, udah tua. Terus kemudian
wa kanat imraati aqira, dan sementara istri saya sudah mulai susah hamil, mandul, aqira, bahasa ilmiah itu klimakterik, mandul. Niku kira-kira datangnya uban, kalau enggak uban mata mulai belerang, kalau enggak mulai aras-arasen, loyo. Bu, bapak loyo apa kuat? Ibu udah aras-arasen. Itu kemudian ibunya sudah tidak mau punya anak lagi, sudah tidak bisa. Kira-kira umur pinter nanti itu? 50. Hah? 50? Ya, Ya, 50 atau 60? 50. Wah, berarti pada berharap panjang umurnya berarti. Ya, katakanlah 60 ya, padahal ya itu 60. Tapi ini mah ada yang ginjak, rambutnya cepat putih. Ada namanya Hatta Rajasa itu rambutnya kecil ya, putihnya itu. Seperti itu. Nama juga Abdul Muttalib itu eyangnya Nabi Muhammad, bukan Abu Thalib. Abdul Muttalib itu disebut juga sebagai Abu Syaibah. Adik kula ini Abu Syaibah Al-Masumi. Abu Syaibah niku artinya rambutnya udah putih dari dulu. Ada orang itu enggak termasuk hitungan itu, enggak termasuk. Tapi kalau Nabi Zakaria rambut saya udah mulai memutih, udah berubah. Tenaga udah redup, nggak bisa baca lagi dengan jelas. Tenaga udah mulai loyo dan seterusnya. Istri saya sudah mandul gitu. Nah itu umur kalau kita ikuti mawon 60 tahun. Berarti ngitungnya dari mulai kalau perempuan 12 tahun ke 60 tahun. Ini pinter nih. 48 niku masa hidup bulughon. Bulughon niku wau masa hidup kedua yang malaikat nulisin niku, pokoknya waras tulisin. Nyambut guys kenceng-kencengnya. Setelah itu pensiun mau pinter Bu? 60 toh, ya sudahlah dianggap pas umur pensiun itu berarti masa suyukhon. Nah ini suyukhon itu yang sebetulnya tadi itu masa pensiun, gampangnya itu yang terjemahkan. Masuk pensiun atau masa tua, suyuh. Nah itu masa tua. Harapan hidupnya masa tua itu kira-kira lebih panjang lagi atau tinggal kira-kira dikit lagi gitu. Panjang lagi. Iya, wallahu alam, tetapi biasanya ngitungnya itu tinggal dikit lagi, nggak banyak lagi. Masa ini masuk pensiun tapi umurnya kira-kira masih 100 tahun lagi ya. Ya sudah, itu repot juga jalannya nanti itu. Oke. Jadi itu. Terus jadi punya waktu gratis itu 15 tahun pertama. Itu bonus dari Allah. Belum dinanek sama Pak Anu. Nah, waktu yang benar-benar produktif itu 48 tahun. 48 tahun lumayan panjang. Masa pensiun. Nah itu harapannya itu nunggu anu itu pensiun itu asli maknanya itu sebenarnya nunggu mati. Iya, asli maknanya itu pensiun. Pensiun itu nunggu mati. Dalam. Nah niki monggo sami kita hayati, mudah-mudahan lebih bagus. Ini rata-rata sudah masuk di usia kedua dan kira-kira ketiga. Tapi niki mungkin masih ada kemungkinan sumayuratu ila ardhil umuri likai la ya'ma ba'da ilmin syai'a. Ada orang yang menurut Allah yang bahkan tiba-tiba ya nanti aja besok mentamun udah tua saja, sholat udah tua, kita perlu gitu kan. Tiba-tiba yuratu ila ardhil umuri, Allah membalikkan dia kepada umurnya seperti anak-anak lagi dia. Ini dari tadi nggak dikasih makan, baru 3 piring makan. Mana saja udah dikasih makan apa semua makan sendiri-sendiri ya gitu. Jadi kadang-kadang ini mau'idhah hasanah itu salah tambah maitu hasanah. Maitu tapi yang hasanah itu. Maitu mencaci tapi yang baik-baik. Maitu hasanah. Ya. Nah itu berarti kalau dari 0 tahun tidak dapat kebaikan, oke masih diampuni, masih ya Allah. Yang kedua
dia nggak memanfaat dengan baik, hilang itu, dia mau menunggu tobat itu tua saja, tiba-tiba kita setelah itu dibalikkan jadi bocah lagi. Sepanjang hidupnya itu adalah rugi ya. Khusronnya itu di situ. Nah itu kalau khusron masih apa? Itu mal'un, itu yang dikatakan sebagai yang dilaknat oleh. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang begitu. Nggih. Terus nggih, niku nambahin nakniknya Pak Suripto. Ya, nambahin nakniknya. Jadi insya Allah umur kita ini tuh panjang. Dan insya Allah selalu bermanfaat. Saya kira sudah cukup, dan untuk sebagian dari apa yang kita sampaikan niki awal tahun baru niki mudah-mudahan termasuk awal berkemajuan tumrape kita sedaya, tumrape Muhammadiyah, dan juga tumrape sedaya umat Islam. Jadi tidak usah memperselisihkan tentang soal tahun itu Hijriah atau apa. Memang jadi sedikit lagi kira-kira 1-2 menit. Itu tahun yang dipakai sekarang Masehi niku namanya tahun Gregorian. Sebelum tahun Gregorian niku, tahun niki Gregorian itu mulai berlaku tahun 1500-an 50 atau sekitar itu. Sedang sebelumnya itu tahun Masehi itu menggunakan tahun Julian. Julian itu dikarang oleh Julius Caesar. Itu rajanya di Vatikan, raja kerajaan waktu raja belum paus. Pakaiannya kayak paus itu, pakai mahkota raja itu. Tapi waktu itu masih benar-benar Raja Julius Caesar. Kemudian setelah masa berabad-abad, kalau yang Julian itu sebelum Gregorian itu mirip tahun Hijriah karena berpedoman dengan bulan, hampir mirip. Hanya kemudian belakangan diubah oleh Gregorius niku. Ini kok dia ngajak ngitung para ahli. Ini gimana ya? Kok musim dingin itu bergeser terus? Kita maunya tetap lah. Ya, musim dingin itu harus datang kira-kira Desember sampai Maret gitu. Kemudian disesuaikan dengan hari Paskah. Dihitung naknik. Kalau ditetapkan harus ada namanya tahun kabisat. Dikurangi itu. Tahun kabisat. Itu berapa tahun sekali ada tahun kabisat itu. Supaya cocok. Nah, maka itu yang namanya 25 Desember yang diperingati itu sebenarnya sudah bergeser jauh karena sudah dikurangi itu tadi. Jadi Nabi Isa 20 Desember katanya udah nggak sesuai lagi karena ada tahun kabisat diubah gitu. Nah sampai sekarang umat Nasrani itu ada yang mau pakai, umumnya dunia pakai Masehi, tapi ada sebagian yang nggak mau harus tetap pakai Julian. Karena dia yang inti sesat gitu. Nah kalau Islam itu Hijriah, dia terus bergeser terus, tapi sesuai dengan bulan. Maka itu yang penting itu bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu menurut Allah memang 12. Dari 12 itu ada yang 4 yang termasuk bulan-bulan yang dihormati, bulan Muharram, apalagi kok melecok udah apal ya? Tadi itu Pak Adu udah bilang bahwa kita pada nggak apal sampai semua nama Rajab tahun baru tadi. Ya Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini 4 niku. Kalau urut sinten saged? Terus pokoknya di malam kalau udah apa biasa enggak. Nah niki nanti akan ada diusahakan kalender Hijriah global, Muhammadiyah mengusahakan. Tapi kesulitannya niku bukan soal teknis sebenarnya. Kesulitannya niku ada anggapan, ada kepercayaan, keyakinan bahwa menurut
namanya itu aliran tekstual lafziyah, ya, yang tekstual itu memang kalau kamu melihat bulan, nah itu maka itu sudah masuk. Melihat itu dari mata kepala, padahal kata melihat itu bisa dengan pikiran. Nah itu hisab, kalau kepala itu susah ditemukan nanti itu terjadi. Tapi kalau nanti negara-negara dunia Islam lewat OKI ada konferensi pertemuan puncak ditetapkan sesuai dengan ketentuan bahwa kalender global akan berlaku. Yang sekarang masih berlaku secara global itu adalah cuma 9-10 Dzulhijjah saja ini. Global semua yakin di situ, walaupun hari beda, ya pokoknya harus ikut Mekah. Nggak ada nanti kok kemudian di Arafah itu pokoknya bulan apa saja, nggak bisa, mesti ikut Mekah. Ini tantangan, tapi itulah yang tidak usah diperdebatkan, tapi diserap pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dimudahkan ibn kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammadiyah beserta para penggagas, pemimpinnya, para penggeraknya, kita semua yang dalam Muhammadiyah selalu diberikan ma'unah. Itu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.